Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kali ini saya akan menjelaskan ya, berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web lanjut atau advanced web programming. Nah, di sini di pertemuan pertama ini saya akan coba jelaskan ya. Saya akan coba jelaskan atau memperkenalkan tentang pemrograman dua. Di sini kita akan pelajari apa? Nah, di sini kita akan mempelajari kode igniter ya. Kode igniter itu apa? Kita akan coba bahas. Nah, kode igniter di sini adalah sebuah framework ya. Sebuah framework PHP yang sangat ringan. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi framework itu apa ya. Nah, framework itu adalah sebuah tempat atau wadah, di mana tempat atau wadah di sini mungkin kalau saya jelasin seperti ini ya. Misalkan saya coba buat seperti ini. Misalkan ada gedung kampus. Nah, di gedung kampus itu ada ruangan ketua gitu ya. Ruangan ketua saya buatin kayak gini. Di sini ada ruangan dosen gitu ya. Nah, terus di sini ada ruangan lab. Lalu di sini ada toilet. Nah, kenapa saya buatin kayak gini? Jadi framework itu adalah sebuah wadah. Nah, ini adalah sebuah wadah. Di mana wadah di sini, jadi misalkan ketika kalian sebagai mahasiswa datang ke kampus gitu ya. Nah, kampus itu kan wadah ya. Bisa dikatakan sebuah kampus bahwa dia mempunyai sebuah tempat-tempat tersendiri. Misalkan ketika kalian mau berkonsultasi dengan ketua, nah maka harus di sini. Atau misalkan ketua itu tempatnya di mana gitu ya, berarti kan ada di ruang ketua. Nah, terus misalkan kalian ingin buang air, nah maka kalian tempatnya di sini ya. Gak mungkin kalian tujuannya adalah buang air ke sini, gak mungkin. Nah, ruang dosen itu tempatnya adalah untuk dosen tersebut berkumpul dan dosen tersebut itu berkonsultasi gitu ya dengan mahasiswa. Nah, terus di sini ada lab ya. Ketika kalian ingin belajar mata kuliah teori, kalian gak mungkin ditempatkan di sini ya, nggak mungkin. Pastinya lab ini adalah untuk mahasiswa yang ingin belajar praktek. Nah, jadi di framework ini adalah wadah. Jadi yang selama ini kalian belajar pemrograman itu kalian membuat sebuah project baru di dalam folder htdoc atau www gitu ya. Nah, itu kalian sekarang ini sudah punya wadahnya atau tempatnya. Misalkan kalian mau membuat sebuah query yang berinteraksi dengan database. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, jadi di sini kita baca dulu framework PHP berarti wadah ya. Wadah atau bahasa pemrograman PHP yang punya wadah di sini yang ringan dan cepat untuk membangun aplikasi web berbasis MVC. Nah, ini kita harus pelajari dulu MVC-nya ini itu apa. Nah, oke. Kita akan lanjut di sini ya. Nah, tapi sebelum lanjut di sini MVC saya jelasin dulu. M itu adalah apa? Ini adalah model. Model itu apa? Model itu adalah kaitannya ketika kalian ingin berinteraksi dengan sebuah database ya. Nah, itu maka kalian harus membuatkan query-nya di sini. Ya, DB ya, database. Atau di sini ada apa? View. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah tampilan, maka kalian harus membuat file yang disimpan ke dalam folder view tersebut. Di ini view ya. Jadi misalkan bikin form, bikin apa, nah itu ada semuanya di sini. Nah, terus di sini model dan view ini ya, kedua ini akan dikontrol untuk bisa berjalan di dalam browser ya. Maka akan dikontrol oleh sebuah controller ya. Nah, gitu ya.
Nah, jadi controller tersebut adalah sebuah file yang dimana akan mengontrol model dan view ini agar bisa dimunculkan ke dalam browser ini. Nah, itu ya, jadi model view controller. Nah, lebih jelasnya nanti saya akan bahas ketika sesi praktek. Nah, berikutnya di sini keunggulan CodeIgniter ya, pertama adalah ringan dan cepat, dokumentasi lengkap, mudah dipelajari, mendukung banyak library. Ya, ringan dan cepat itu udah pasti karena penemuan CodeIgniter itu resource-nya itu sangat kecil. Ya, resource itu berarti filenya itu sangat kecil dan maka ketika downloadnya itu ringan. Nah, bukan hanya filenya saja. Jadi ketika di reload ya, maka dia akan memproses sebuah proses web yang sangat ringan dan cepat gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini dokumentasi lengkap. Nah, jadi di dalam komunitas gitu ya, itu banyak dan dokumentasi di dalam CodeIgniter ini sangat-sangat lengkap, dan kalian pun sebenarnya secara otodidak pun kalau misalkan kalian mempelajari dasar itu akan bisa langsung belajar gitu ya dengan dokumentasi dari CodeIgniter. Nah, tadi sih mudah dipelajari ya, ini udah pasti ya. Jadi CodeIgniter ini codingannya menggunakan berbasiskan PHP ya, bahasanya PHP gitu ya. Nah, terus dan dia pun mudah untuk dipelajari karena kalian kan sebelumnya di website itu belajarnya PHP. Mendukung banyak library itu apa sih? Misalkan kalian mau ngeprint, nah itu kan butuh libraries untuk ngeprintnya tersebut. Nah, itu maka di CodeIgniter itu menyimpan semuanya. Nah, ini ada instalasi CodeIgniter ya, unduh dari situs resmi, ekstrak file, konfigurasi base URL, jalankan di server lokal. Ya, nah nanti kita akan coba instalasi ya. Nah, nanti kita akan coba download di mana downloadnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, terus di sini konsep dasar tadi. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat konsep dasarnya adalah MVC ya, model untuk mengelola data aplikasi yang berhubungan database ya. View menampilkan tampilan kepada pengguna. Nah, ini ya untuk desainnya. Controller menghubungkan model dan view. Nah, itu yang tadi saya bilang ya di awal. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, ada routing URL. CodeIgniter menggunakan routing untuk menentukan halaman mana yang harus diakses berdasarkan URL. Nah, di CodeIgniter ada routing. Jadi controller itu bisa muncul ke dalam browser berdasarkan routing ini. Ya. Jadi controller pun dipanggil lagi oleh routes. Ya, nantinya file yang controller tersebut ya, untuk bisa dimunculkan itu file untuk mengaksesnya adalah routes ini. Nah, terus di sini library dan helper ya. CodeIgniter memiliki berbagai library dan helper untuk membangun pengembangan aplikasi dengan lebih mudah. Ya, jadi yang tadi saya bilang kalau mau ngeprint, nah maka library-nya udah disediakan sama CodeIgniter. Kalau mau koneksi ke database, maka sudah disediakan tuh helper-helpernya. Jadi nggak perlu bikin file koneksi ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar belajar sebelumnya di web dasar, itu kan harus bikin file koneksinya dulu. Nah, itu di sini penggunaan database, query builder untuk mempermudah pengelolaan database ya. Dukungan untuk banyak database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite. Jadi mendukung banyak database yang bisa digunakan ya. Nah, terus keamanan dalam CodeIgniter ya, mencegah SQL injection. SQL injection itu jadi mengamankan. SQL injection itu jadi orang itu ya bisa untuk ngehack web kalian tersebut gitu ya, misalkan gitu ya. Dan SQL injection ini dengan cara memasukkan codingan SQL-nya tersebut, bisa dengan tanda kutip, bisa dengan tanda apapun itu ya. Terus ini ada proteksi CSRF. Nah, proteksi CSRF ini adalah fungsinya untuk misalkan ada halaman yang harusnya kita amankan gitu ya, dan kita nggak boleh. Nah, itu bisa menggunakan CSRF ini. Nah, filter input dan output. Nah, udah pasti ya, ini bisa memfilter input dan output. Kesimpulan ya, kita masuk kesimpulan di sini. CodeIgniter adalah framework PHP yang ringan dan fleksibel, cocok untuk membangun aplikasi web dengan cepat. Oke, jadi kita bisa membuat sebuah pemrograman web atau aplikasi web ini dengan cepat ya, menggunakan CodeIgniter ini ya. Oke, untuk teorinya itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam sini. Mana
ini ya. Oke, silahkan dicari kode igniter ya 3. Nah, kita akan menggunakan kode igniter 3 ya. Silahkan diklik kode igniter 3-nya. Nah, ini silahkan di-download kode igniter 3 1.13 yang ini ya, berarti ya. Oke, ini download karena sudah download ya. Jadi saya udah downloadnya tersebut. Nah, oke, ketika sudah download di sini ya, kita sudah download ini. Nah, ini silahkan, karena saya nggak perlu menjelaskan web servernya karena ini web 2, jadi silahkan ekstrak file kode igniter ini ya. File kode igniter ini diekstrak ke dalam local disk C ya, Laragon. Nah, di ini www. Nah, kita akan menggunakan Laragon sebagai web servernya tersebut ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, nah kalau sudah di sini tinggal di rename aja web CI gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, silahkan dijalankan Laragonnya. Nah, ini di start on. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tinggal dipanggil aja localhost. Jangan ikuti saya ya, karena saya pakai port 80. Kalian tinggal tulis localhost /ci web. Nah, ini maaf. Web CI ya. Web CI. Nah, jadi kayak gitu. Nah, maka akan terbuka seperti ini kalau sudah berhasil diinstal ya. Jadi kalau sudah berhasil diinstal, maka kan nanti akan jadi seperti ini. Oke. Di sini saya pakai PHP 82. Saya turunin dulu ya. Ini saya turunin. Ini PHP 81. Kita tunggu. Nah, ini kalau berhasil jadi seperti ini ya. Nah, kalau kalian nggak perlu kayak tadi ke saya ya, ini karena memang saya tadi, karena kode igniter 3 ini sudah tidak dikembangkan untuk kode igniter 3-nya ya. Jadi sampai tahap versi PHP 81 saja. Jadi untuk 82 itu ada kode igniter 4 gitu ya. Nah, jadi ini kita udah berhasil menginstal kode igniter. Simpel, tinggal ekstrak, tinggal akses untuk webnya tersebut ya. Nah, untuk penjelasan terkait prakteknya nanti akan saya jelaskan di video berbeda ya. Untuk itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.